Pagi ini bapak balik ke kampung. Kata bapak akan membawa ibuku ke sini karena khawatir aku hanya berdua dengan Tia saja di kontrakan. Inilah kekhawatiran orang tua. Padahal aku bukan anak kecil lagi yang harus dijaga. Memangnya salah dengan status janda? Setelah mengantarkan Tia sekolah, aku lanjut ke terminal mengantarkan bapak. Setelah itu baru ke kantor. Syukurlah ada mobil kantor. Sesaat aku merasa manusia yang beruntung. Biar dicerai tapi masih punya kerjaan untuk menyambung hidup. Dipastikan Mas Arka lepas tanggung jawab karena masih berumah tangga saja ia sudah memperlihatkan itu. Sebelumnya tinggal di mana, Mbak? Tanya seorang mbak tetangga. Saat aku dan Tia duduk depan kontrakan sambil menikmati teh hangat sore hari. Pulang kerja. Di rumah neneknya Tia, Mbak, jawabku ramah sambil menunjuk Tia. Suaminya yang terkenal itu ya? Dak. Terkenal di sini maksudnya apa ya? Atau dari mana pula Mbak ini tahu? Atau aku salah duga kali? Maksudnya, Mbak? Tia langsung memalingkan pandangan padaku. Itu loh, Mbak, yang belok itu. Semua tetangga sini tahu loh. Bahkan aku dapat berita ini dari ibu warung depan. Kenapa ibu-ibu di sini tahu? Baru semalam aku tinggal di kontrakan. Bahkan berkenalan saja belum. Hingga kini Mbak di depanku ini belum tahu siapa namanya. Karena saat baru duduk ia langsung mendekat menyapa. Tadinya mau membagikan kue dan mengunjungi mereka. Namun rasa lelah membuatku duduk sejenak minum teh. Tia langsung berlari masuk. Aku tahu ia tak tahan mendengar ucapan Mbak ini. Pasti anakku sangat malu. Maaf, Mbak, dari mana sumber berita ini? Maksudnya ibu warung depan itu. Tahu dari mana? Rasanya ini aneh. Mereka tahu secepat ini. Seperti ada yang sengaja memberitahu. Padahal di lingkungan ini tak ada satupun aku kenal. Ya mana aku tahu, Mbak. Tapi semua penghuni kontrakan ini sudah nonton video suami Mbak yang katanya mau nikah sama pacarnya. Mendadak hati ini panas. Sudah bercerai saja masih juga disangkut pautkan. Bukan karena masalah aku malu, tapi lebih ke masalah mental Tia. Mbak, itu bukan suami aku. Sepertinya salah. Aku berusaha membuat kebohongan demi Tia. Alah Mbak, gak usah ditutupin. Kita semua juga lihat wajah Mbak yang ada di video. Menangkap basah perselingkuhan suami Mbak. Bahkan Mbak hebat menghajar pasangan dosa. Aku tak bangga tentang kata hebat yang barusan dilontarkan Mbak ini. Yang aku pikirkan adalah bagaimana caranya Tia tidak tertekan dengan video Mas Arga. Ya Tuhan, baru saja bernapas lega karena keluar dari rumah ibu mantan mertua. Sekejap saja ada rasa tak nyaman tinggal di sini. Akan tetapi, siapa yang memberitahu tentang semua ini dan apa tujuannya? Tidak mungkin mereka menonton video itu kalau tak ada yang menunjukkan secara langsung. Atau saking viralnya video itu. Tak tahan mendengar omongan tetangga, aku masuk. Bukan tak menghargai, cara bertanya pun terdengar bikin kesal. Di dalam, Tia menangis di tempat tidur. Ya Tuhan, aku kira ia sudah mulai terbiasa dengan semua ini. Tapi aku salah. Tia, aku duduk di tepi sambil menyentuh pundaknya. Tia malu, Mah. Suara Tia parau karena menangis. Aku harus berbuat apa lagi? Semua bukan kemauanku. Andaikan aku bisa membawa Tia jauh dari kota ini. Namun tak semudah itu. Aku juga butuh pekerjaan untuk menyambung hidup. Sementara di kampung pasti juga sudah banyak yang tahu
Karena bapak saja sudah tahu. Jangan dengarkan omongan orang. Yang penting dia rajin sekolah. Kalau ada yang nanya, nggak usah jujur. Terpaksa aku mengajarkan Tia berbohong. Ini demi mentalnya. Andaikan bisa kuhapus video itu. Sampai kapan masalah ini bisa selesai? Karena intinya adalah bapak anakku. Tia bangkit duduk lalu menyeka air mata. Mah, kenapa kita nggak balik aja ke rumah nenek? Di sana nggak perlu ketemu tetangga. Balik ke rumah mantan ibu mertua. Astaga, justru aku ingin menghindari tinggal di sana. Kenapa mama diam? Apakah karena permintaan nenek? Kali ini Tia sudah mulai tenang. Ternyata Tia sangat ingat tentang keinginan ibu Mas Arga agar aku menikah dengan Andi setelah masa iddah. Tia sudah cukup mengerti meskipun aku tak memberitahu. Menurut Tia, entah kenapa ingin dengar pendapat Tia. Jika suatu saat aku menikah lagi, yang paling pertama aku dengar adalah pendapat Tia. Selain orang tuaku, karena kenyamanan anak terutama. Apakah Om Andi sama seperti Papa, Mah? Bukan menjawab, Tia justru memberikan pertanyaan juga. Kita sama-sama tahu seperti apa keseharian Om Andi. Jangan deh, Mah. Mana tahu sama. Alhamdulillah putriku melarang. Tadinya takut bertanya karena Tia sangat dekat dengan Andi. Tapi setelah mendengar pendapatnya, aku bisa bernapas lega. Tak perlu ada drama. Jika Tia meminta Andi jadi papanya, tak perlu ada rasa tak enak. Jika suatu saat lagi Tia masih kukuh jika sependapat dengan neneknya, itu hanya kekhawatiranku saja. Kalau gitu, Tia ngerti kan jika mama tak bisa balik ke rumah nenek. Tapi siang hari Tia di rumah nenek ya, Ma. Pulang ke sini cukup tidur sama mama aja. Memang seperti itu awalnya. Jadi cuekin perkataan orang sebelah. Alhamdulillah anakku tidak berlarut. Mungkin ini pertama kalinya ada orang luar menanyakan itu. Ini sangat mengejutkan karena baru menempati kontrakan langsung disambut dengan pertanyaan tetangga kepo. Lebih baik mengabaikan apa kata orang demi bisa tetap menjalankan hidup seperti yang dimau. Karena hidupku tidak bergantung mereka. Bersambung.